Yang kedua, pendidikan at-tarbiyah al-khuluqiyah namanya. Apa? At-tarbiyah al-khuluqiyah. Pendidikan yang baik itu adalah yang pertama pendidikan tadi rohani, spiritualitas. Yang kedua pendidikan akhlak. Jadi pendidikan itu harus juga menyentuh atau menumbuhkan akhlak manusia sehingga menjadi orang yang beradab, orang yang bermoral dan berakhlak. Itu juga ada dalam Ramadan sekali. Contohnya misalkan di Ramadan itu kita berpuasa. Di antaranya ya, apa pesan puasa? Agar kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Itu akhlak, Pak. Hamba Allah yang sabar. Betul, Pak? Namun tersabar ya, di isuk, di subuh tepi ka maghrib, mantosan buka, Pak. Perlu kesabaran. Namun tersabar bisa puasa ayakan cek budak letik. Ada yang ayah dihaka. Eta ayah wae kolot barat. Siapa puasa ayakan je. Doa ayah dihaka doh. Tapi tidak, kita sabar. Sabar menunggu ya buka bayar. Itu ada pendidikan akhlak di situ. Ada pesan kesabaran. Ada pesan keikhlasan. Betul Pak, ikhlas Pak? Menjaga lapar karena Allah, menjaga minum karena Allah, menjaga syahwat karena Allah. Itu kan ikhlas namanya. Kalau nggak ikhlas, wah repot itu. Banyak sendirinya di rumah kan. Pulang kerja, pulang dari pasar, ibu-ibu haus, panas, di imah ayah sirop, sirop marjan, andai ya. Promosi. Ya. Nah, kalau nggak ikhlas, udah nggak tahu nggak ada orang. Tapi kan tidak, mau ditinggalkan. Karena semuanya untuk Allah kita lakukan. Ya, ada ya, pesan keikhlasan, pesan kesabaran. Ya, ada juga di situ pesan ketawakalan, berserah diri kepada pesan kejujuran. Betul nggak Pak? Jujur kan? Itu puasa. Makanya Yusuf Al-Qaradawi menyebut al-ubudiyah al-kamilah lillahi ta'ala. Jadi puasa itu adalah bentuk ibadah yang totalitas kepada Allah gitu. Ya, karena Allah yang tahu kan dengan kita berpuasa. Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang disebut dengan at-tarbiyah al-khuluqiyah. Pendidikan akhlak. Jadi pendidikan yang baik itu bagaimana ya bisa menumbuh kembangkan akhlak manusia sehingga kita semuanya yang dididik oleh Allah menjadi hamba yang jujur, hamba yang amanah, hamba yang ikhlas, hamba yang bersabar. Termasuk sabar mendengarkan Ustadz Mulia di ceramahnya. Tapi jam genap insyaallah. Kurang lebih lah. Lewat seetik mas mana jamaknya gitu. Kok bala mun teu sabar, waduh, Ustadz ngawak-wak sorangan. Pada bubar kabeh. Apa jadinya? Ciledek deket ya. Kan enggak, kita sabar. Semuanya sabar gitu kan? Itu kesabaran, mendidik agar kita menjadi orang sabar. Itu namanya at-tarbiyah al-khuluqiyah. Yang ketiga, at-tarbiyah al-aqliyah. Ada pendidikan akal dalam Ramadan sekarang. Makanya kita ini disuruh untuk banyak taklim. Ya, taklim. Sabar di Ramadan. Itu betul. Ya, ada kuliah subuh, betul Pak ya? Ada kuliah duha. Kuliah duha, ada kuliah zuhur. Kultum zuhur, kultum duha, kuliah subuh. Bayang. Nanti sore ada kuliah iftar. Sore ada tuh sore tuh di apa namanya? Destarata. Betul Rahim di sana sore itu. Ada. Jadi buka bersama ada kultumnya gitu kan. Kuliah 70 menit lah gitu ya. Kurang gitu. Karena 4:30 dimulainya gitu ya. Nah, itu ada. Ada lagi kuliah taraweh, betul Pak? Kuliah taraweh. Nah, isukan ya, salah sapinu ya. Isuk sore peting. Terus Pak tuh. Nanti ada kuliah itikaf, Pak. Ada juga itikaf. Jam 2 peting, Ustaz coba. Kuliah itikaf Pak sekali. Ya, itikaf seputar akhir. Terus kajian-kajian sekali. Nah, ini memang dalam rangka untuk menguatkan akal kita, ya. Ruhnya kuat, disiram dengan zikir, disiram dengan baca Quran, disiram dengan apa tadi? Doa, sholat,
dipupuk dengan ilmu. Jadi kalau misalkan ya zikir, sholat itu sebenarnya siraman rohani. Kalau ilmu pupuknya apa sekali. Kalau pupuknya masuk, siramannya masuk, udah insya Allah kuat hati kita, kuat jiwa kita, dan kuat akal kita apa sekali. Dan inilah Ramadan. Ada pesan at-tarbiyah al-aqliyah, ya, pendidikan akal, sehingga kita bertambah ilmu, bertambah wawasan di mana-mana Pak. Coba lihat TV One. Kok lihat TV One enggak? Jam 3 geus aya Ustadz Wijoyanto. Setengah 4 Ustadz Abdul Somad. Betul ya? Sampai subuh tah biasanya. Sampai setengah 5 kalau nggak salah 1 jam. Terus, ente aya deui tah. Ya. Aya deui terus. Itu lebih harus. Ya. Ya Mama Dede. Ada Pak Dede, ada Ustadz Maulana. Jamaah gitu ya. Nah, itu. Ya, Bah, masing-masing ya semuanya bagus itu kan, banyak lah ya kajian-kajian, taklim. Itu untuk semua penguatan akal. Maka at-tarbiyah al-aqliyah. Dan itu penting. Jadi akalnya diisi, hatinya diisi, akhlaknya diisi. Juga ada yang keempat at-tarbiyah al-jismiyah. Ramadan itu memiliki pesan untuk mendidik kecerdasan fisik, kinetik, dan biologis sekali. Ya, kita makan dikendalikan, betul Pak? Karena makan yang sehat itu kata Rasul, 1 halal, 2 thayyib, 3 tidak berlebih-lebihan. Makanya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Karena perut ini kata Rasul mesti ada ruang buat makanan, ruang buat minuman, ruang buat udara gitu. Karena nanti kalau isinya makanan semua, nanti nggak ada ruang untuk bernapas. Nanti kaluhur tadi. Bener Pak? Pokoknya kumaha nggak akan enak lah. Namun orang sebuah kamerkaan kata orang Sunda. Tahu kamerkaan nggak Pak? Kamerkaan. Udah sebuah teuing. Sebuah teuing itu gak enak gitu. Begah Pak ya? Begah. Dan itu akan naik gitu secara, mungkin saya nggak mau bicara, saya bukan dokter ya Pak ya, takut salah kan. Tapi secara awam saja kalau semuanya isinya makanan semua, ya udah susah kita ya. Ya Pak ya, nanti mungkin lah nanti Pak dokter tuh ya yang mengartikulasikan itu kan. Ya, bagaimana kaitan dengan asam lambung dan sebagainya misalnya, barangkali kayak. Maka Rasul wanti-wanti makan ketika lapar, berhenti sebelum, agar perut ini seimbang. Ada ruang buat makanan, ada ruang buat minuman, ada ruang buat udara. Sehingga nanti sirkulasi makanan itu menjadi leluasa gitu. Ya, leluasa untuk dicernanya Pak ya, dicernanya. Sehingga akan sehat. Itulah puasa. Ada pesan pendidikan jasmani, pendidikan badan, dikendalikan makan, dikendalikan minum sebenarnya. Sehingga dengan demikian akan sehat. Bagaimana kita sebulan penuh ya pola hidup kita bagus kan? Mungkin di Ramadan nggak teratur tuh kita, nggak terkendali juga. Coba habis kuliah subuh makan ya bubur, ya. Apalagi Pak Budi, selain bubur apalagi biasanya? Nasi uduk, apalagi tuh? Lontong sayur, itu menu kita Pak ya, enak-enak tuh menunya ibu-ibu ya biasanya yang bikin. Menu sayur, lontong sayur, bubur kacang hijau, nasi uduk, kali-kali ya sate embed jeung gulai ya. Sekali-kali tahu. request. Gulai sate embed jeung gulai kambing gitu. Nah, bayangin itu. Habis kita ngaji ada kopi morning kan? Bisa di sana di luar kan. Lagi itu ke rumah disediakan orang oleh istri. Ya, kopi aja susu sejabanan. Berang makan lagi, sore makan. Terus jajan, ada somai Bu ya, ada baksonya. Penting makan lagi. Udah gitu sebelum tidur ngawadang. Ngawadang apa? Tuh ngawadang Pak. Aduh ngawadang ini. Pokorotak kadalpun. Itu terus. Nah, Ramadan itu sebenarnya Allah mendidik kita. Kendalikanlah makanmu, wahai hamba, agar engkau sehat.
agar ampas-ampasnya juga ya melorot, agar kerja ya pencernaan, kerja gigi dan semuanya itu diistirahatkan sejenak ya. Nggak lama lah, dari subuh sampai itu sebenarnya ada pesan pendidikan jasmani dan badan agar tadi sehat hati kita, sehat akal kita, dan sehat badan. Ramadan juga ada pendidikan emosional agar sehat emosional kita, cerdas secara emosional. Apa contohnya? Di Ramadan kita disuruh untuk menahan diri dari marah, betul Pak? Marah atau emosi ditahan. Makanya ada hadis yang mengatakan, ya, barang siapa ada orang yang bersikap bodoh kepadamu atau memprovokasimu, katakan 2 kali, ini soim. Demun ayah jalan anu ngajak pasea gitu, ya, anu provokasi, ya, dan dia bersikap bodoh pada kita, jangan dilayani, kata Rasul. Ketika sedang berpuasa, katakan aku sedang berpuasa. Ini kan sebenarnya pendidikan agar kita cerdas secara emosional. Di Ramadan itu telah mencerdaskan emosional kita. Bukan hanya mencerdaskan spiritualitas kita, mencerdaskan intelektualitas kita, mencerdaskan fisik kinestetik biologis kita, tapi mencerdaskan tadi apa? Emosional. Ya, ketika ada orang yang memprovokasi kita, apa tadi yang ngajak yang tidak baik lah ya, ngajak untuk berkelahi, untuk merangsang emosi kita agar marah, maka jangan dilayani, kata Rasul. Katakan aku sedang berpuasa. Begitu pendidikan Ramadan kepada kita agar kita secara emosional juga punya kecerdasan. Yang terakhir juga Ramadan itu Bapak Ibu sekalian mendidik kita untuk memiliki kecerdasan sosial. Apa? Sosial. Jadi secara sosial juga sehat kita ini. Makanya ada dikaitkan dengan zakat fitrah. Betul Pak ya? Ada zakat fitrah. Nanti kan kita bahas minggu depan lah insya Allah ya. Depan bicara konsep harta, zakat, infak, sedekah. Nanti terakhir kalau ada umur baru kita bicara Idul Fitrinya ya. Karena habis Lebaran kan. Depan tentang konsep harta dalam Islam dan zakat, infak, sedekah. Itu sebenarnya ketika Allah kaitkan Ramadan dengan zakat fitrah, dikaitkan Pak. Karena yang namanya zakat itu terkait dengan Ramadan Pak. Sekarang sudah boleh di zakat fitrah. Masuk Ramadan sudah boleh zakat fitrah. Sampai nanti imam naik mimbar kayak Idul Fitri. Kalau sudah selesai Idul Fitri, itu bukan zakat fitrah namanya, sedekah biasa. Ini waktu-waktu untuk zakat fitrah Ramadan, ya zakat fitrah. Berapa banyaknya? 1 sok. 1 sok itu ekuivalen dengan 2,5 kilogram atau 4 liter 3,5 lah ya. Kalau mau tambahin nggak apa-apa ya. 3,5 beras, makanan pokok ya, makanan pokok, dan 2,5 kilogram lah ya itu. Nanti kalau ya itu makanan pokok, itu zakat fitrah. Karena tujuan zakat fitrah itu untuk memberikan makan pada fakir miskin dan kebahagiaan pada mereka. Itu 2 tujuannya. Ya, jangan sampai ketika Idul Fitri ada orang yang nggak bisa makan, dia bersedih, ya, boga beas. Itu Islam memberikan pada kita agar kita secara sosial sehat, punya empati, kesetiakawanan sosial, punya senasib sepenanggungan, solidaritas kepada orang lain. Itu Islam. Tidak boleh jadi orang yang egois. Apa? Egois. Anania Pak. Mikirin diri sendiri. Sabro teuing batur mah. Arek susah nggak boleh tuh. Jadi nggak ada kata nafsi-nafsi. Hidup ini nafsi-nafsi aja tuh nggak boleh. Harus apa? Bermasyarakat. Karena tadi konsep manusia itu pernah apa dulu ya? Itu makhluk sosial Pak. Tadi saya belum menyampaikan konsep manusianya ya, itu kan? Itu kan ada makhluk sosial kan? Jadi kalau manusia itu tidak mau peduli, nggak mau berjamaah, nggak mau bersatu, itu kita menafikan fitrah sosial kita di pikiran kita.
yang ada dalam diri kita. Jadi tidak boleh kita ini hidup tidak peduli pada orang. Maka nggak boleh sombong. Uing mah bisa hidup sorangan. Nah, itu sombong. Tanpa orang juga bisa hidup. Ayeuna ngomong gitu. Geus maot. Coba mun maot. Sanu mawa jenazahna. Nya kasep kuburan sorangan. Nggak bisa. Saha yang mandiin, saha yang ngapanin. Ya Pak ya? Saya yang bawa jenazah ke kuburan orang lain. Itu makhluk sosial kita ini. Kita ini makhlukun ijtima'iyun. Apa? Makhlukun. Kalau Plato apa bahasanya? Sapien itu. Sapien apa sapien? Homo sapien. Bahasa itu makhlukun ijtima'iyun. Jadi kita ini bermasyarakat, peduli, empati, pada itu ada sebuah basic human need gitu kira-kira. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau manusia tidak peduli pada orang lain, tidak punya empati, tidak punya kesetiakawanan sosial, nggak punya solidaritas sosial, itu menyalip fitrah kemanusiaannya. Maka Islam syariatkan dengan zakat, infak, sedekah sebagai sebuah pendidikan sosial gitu. Agar dengan orang membayar zakat, membayar infak dan sedekah itu sehat secara sosial. Jadi hatena sehat, otakna sehat, fisikna sehat, emosina sehat, dan juga sehat sosialnya. Karena kalau ada orang otaknya sehat, hatinya sehat, fisiknya sehat, sosialnya sehat, di imah we cimblak-blak coba. Batur jamaah eueuh, batur kerja bakti eueuh, batur takjiah eueuh, ka mana ieu jelema? Nah, maka dia butuh orang lain, betul Pak? Butuh orang lain. Maka itulah Islam mensyariatkan kita berjamaah. Islam mensyariatkan kita untuk saling tolong menolong, betul Pak? Islam mensyariatkan kita untuk berinfak, berzakat, bersedekah. Jadi infak, zakat itu adalah sebuah proses pendidikan di Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya kesetiakawanan sosial, yang punya empati, yang punya solidaritas sosial, yang harus tolong menolong. Jadi orang miskin diperhatikan oleh orang kaya sayang pada orang miskin juga mendoakan orang kaya kan itu Pak. Karena dunia ini akan tegak dengan 4 komponen ini. 1, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, ulama yang konsisten dengan amalnya, dengan kesalehannya. Yang ulama yang beramal, yang soleh. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Yang keempat, orang miskin yang soleh, yang berdoa kepada Allah. Ini 4 pilar penting harus dimiliki di dalam bermasyarakat. Ada pemimpin yang adil, ulama yang memberikan advice tuntunan yang benar, yang konsisten dalam kebenaran dan kebaikan. Ada orang kaya yang dermawan, dan orang miskin atau rakyat yang beriman dan beramal soleh. Kalau ini 4 ada, dijamin masyarakat akan sejahtera, akan baik. Tapi kalau pemimpinnya zalim, ulamanya juga fujur, orang kayanya bakhil, pelit, orang miskinnya sombong deh. Das miskin sombong. Wah, ini ya tanda-tanda hancur masyarakat itu. Aduh, ya orang miskin sombong, orang kaya bakhil, ulamanya menjual agama dengan harga yang murah, yang halal jadi haram, haram jadi halal gitu kan. Pemimpinnya itu zalim, udah nih hancur lebur nih, berantakan masyarakat. Tapi kalau pemimpinnya adil, ulamanya juga lurus, yang hak katakan hak, dikatakan batil, yang kayanya dermawan, peduli, empati, yang miskinnya juga saloleh gitu. Udah baik di masyarakat ini. Bapak sekalian, maka untuk itu Ramadan telah melahirkan telah mendidik kita untuk jadi orang-orang yang dermawan. Itulah barangkali ada 5 pendidikan yang dapat kita ambil dari Ramadan itu. 1, at-tarbiyah ar-ruhiyah,
at-tarbiyah al-aqliyah, at-tarbiyah al-jismiyah wal adabiyah. Yang keempat at-tarbiyah al-khuluqiyah tadi kan, pendidikan akhlak. Yang kelima at-tarbiyah al-ijtimaiyah. Yang keenam at-tarbiyah an-nafsiyah. Dan ini semua akan melahirkan visi tadi, la'alakum tattaqun. Dengan 5 itulah 6 tadi ya, maka lahirlah nanti hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Nah, ketika itu diraih, maka Allah akan janjikan kepadanya yaitu 8 keutamaan. Saya sebutkan aja. Yang pertama rizki. Ya, itu At-Tolak ayat 2 dan 3. Ketika pendidikan itu outputnya itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, kira-kira kan, maka Allah akan berikan 8 keutamaan. 1, rizki. Ya, At-Tolak ayat 2 dan 3. Yang kedua al-barokah, berkah hidupnya. Itu Al-A'raf ayat 96. Yang ketiga al-falah, untung, muarugi. Ya, itu Al-Baqarah 189. Yang keempat hayatun thayyibah. Itu An-Nahl ayat 97. Hayatan thayyibah. Hidupnya baik, insyaallah baik. Yang kelima al-karomah, kemuliaan. Jadi output Ramadan dengan pendidikan 6 tadi, lahirlah orang yang takwa dan orang itu akan mendapatkan kemuliaan si Allah. Itu Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum innallaha akramakum. Kemudian as-sa'adah. Apa? As-sa'adah. Yang keberapa tuh? Yang ke-6. Kebahagiaan. Itu surat Hud ayat 108. Kemudian al-kafiyah, cukup hidupnya. Akan cukup. Jadi hidupnya penting cukup, Pak. Bukan banyak. Ya. Boga duit 2 miliar cukup. Pokoknya cukuplah ya, hidup cukup. Ya, bukan banyaknya. Karena banyak orang yang banyaknya sekarang kan akhirnya nggak cukup-cukup. Betul, Pak? Teu cukup-cukup. Padahal geus bro dijuru, bro dipantau duitnya. Tapi teu cukup-cukup. Kunaon tadi? Karena beda mindset hidupnya. Nah, kalau orang itu orang bertakwa pasti cukup hidup. Idza kunta dza qalbin qanu wa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau punya rasa cukup dalam hidup, engkau orang yang paling kaya di dunia. Jadi orang yang kaya itu orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Besar dan kecil itu relatif. Relatif. Itu yang ke-7. Betul. Yang ke-8 adalah as-salamah. Itu Fusilat ayat 18 tadi kan. Wa najjanal ladzina kanu wa najjanal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu Fusilat 18. Dan yang terakhir al-jannah, surga. Jadi intinya pendidikan itu harus menghantarkan orang sampai ke surga gitu kira-kira. Paham Pak ya? Jadi pendidikan yang baik itu harus sampai mengantarkan kepada surganya Allah. Ya, bukan hanya orang yang berhasil dunia. Ini yang kadang-kadang kita ini masuk dalam perangkap sekularisme. Ya. Bahwa dikatakan berhasil orang itu kalau dia kaya, kalau dia jadi ini, padahal tadi ya hatinya brok-brok, akhlaknya brok-brok. Tapi yang baik itu adalah orang yang di dunia baik, akhirat juga baik. Inilah Ramadan Bapak sekalian. Ramadan insya Allah memiliki pesan pendidikan yang tadi ya, baik at-tarbiyah ar-ruhiyah, at-tarbiyah al-aqliyah, at-tarbiyah an-nafsiyah, at-tarbiyah al-khuluqiyah, al-jismiyah, al-badaniyah, dan al-ijtimaiyah. Semua itu akan menghantarkan kita kepada la'alakum tattaqun sebagai misi pendidikan Ramadan ya. Dan itulah adalah sebagai cara untuk mendapatkan yang 8 tadi. Insya Allah ya kita semua ya, diberikan kekuatan untuk mendapatkan itu semua insya Allah. Saya kira itu saja barangkali kajian hari ini tentang Syahrut Tarbiyah. Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan ya, insya Allah semua itu akan menjadi baik buat kita. Maka jangan sia-siakan Pak nih. Sisa lagi nih setengah main 15 hari lagi ya Pak. Jangan sia-siakan ya. Harus kita optimalkan. Lebih greget ya. Lebih intens ya ibadah dan amal soleh kita
di sisa Ramadan ini, insya Allah. Al-Fatihah.